kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, hari Sabat, untuk kita datang beribadah pada Tuhan. 6 hari kita ada di luar dan saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan untuk kebaikannya yang diberikan pada kita. Semuanya diberkati? Amin. Apa kabar? Luar biasa. Harus luar biasa karena kita adalah anak Allah yang luar biasa, sehingga gen kita gen Allah yang luar biasa. Kita akan mulai pada ini dengan ucapan syukur. Semuanya saya undang berkenan bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu kami boleh hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan jikalau ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, hari ini September tahun 2023 di tanggal yang ketiga, hari ketiga, hampir 1 tahun kita lalui. Minggu depan 6 tahun gereja ini. Musim-musim kita lalui, Tuhan terus berkati kita sampai saat ini. Kita akan angkat pujian ini semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Menjadi apa ya, komitmen dalam kita. Pujian kata-kata terakhir mengatakan sungguh ku bersyukur. Apa kita semua bersyukur? Dengan sungguh-sungguh? Amin. Karena di gereja kita bersyukur ya, di luar bisa lupa juga ya. Ada masalah, iki golek isopo ya nyarinya. Padahal Tuhan mengatakan cari dulu kerajaannya, cari Dia dulu, baru cari orang. Nanti Tuhan akan menunjukkan orangnya siapa. Ya, kalau seorang atlet dia mencari kemenangan dan dia menang, dapat hadiah luar biasa. Kita nggak perlu bekerja keras ya, Tuhan sudah bekerja untuk kita. Memangnya kita diam aja, ya tetap kita bekerja keras, tapi Tuhan yang memberikan yang lebih bagi kita, karena kita lebih daripada pemenang. Pemenang dengan usaha sendiri, tapi kita lebih dari pemenang karena usaha kita bersama dengan Tuhan.
luar biasa ya. Orang-orang mencari kejuaraan untuk menjadi pemenang, tapi kita melebihi mereka yang menjadi pemenang. Amin. Untuk itu gimana caranya? Gunakan waktu yang ada supaya sungguh-sungguh itu nyata dalam hidup kita. Seringkali kita melayani, Tuhan, saya masih sibuk untuk melayani ya. Setelah sibuk, Tuhan berkatnya makin banyak, susah untuk makin melayani ya. Kemudian setelah selesai bekerja apa? Tua ya. Tuhan, saya sudah tidak kuat melayani. Kapan kita melayani? Saat ini kita melayani. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani. Kita akan berikan persembahan pada petugas, silahkan maju ke depan. Hari ini minggu pertama 2 kantong akan kita edarkan. Kantong pertama untuk gereja dan kantong yang kedua untuk pembangunan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga kami dapat di tempat ini. Dan ya Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu, kiranya Kau sucikan, kuduskan, kiranya apa yang kami beri dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dan ya Tuhan, kiranya berkati yang memberi maupun yang belum memberi, kiranya berkat-Mu selalu mengalir dalam kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan yang terbaik ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tapi Dia yang memilih kita. Kesempatan kita dipilih, mari kita melayani Dia.
Kita berdoa supaya kita boleh dipenuhi dengan roh Tuhan untuk kita bisa melayani Dia. Saya undang semuanya berkenan berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, biar bertumbuh, berbuah, dan boleh kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Penuhi aku sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air
inilah kerinduan kami ya Tuhan. Saat ini kami yang ada di dalam ruangan ini, bahkan bagi saudara-saudara kami di tempat yang berbeda, saat kami berdiri di hadapan Tuhan dengan keyakinan Engkau ada di tengah kami, saat ini ya Bapa, kiranya Engkau bersabda, Engkau lihat hidup kami bagaikan bejana yang kosong, penuhi dengan sabdamu, penuhi dengan firmanmu, sehingga kami boleh menikmati keindahan di dalam Tuhan, hidup seperti yang Kau mau, penuh dengan sukacita dan limpah syukur. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan waktu ini untuk Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon urapan khusus, dan juga biarlah kami, hamba-Mu juga diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Tidak ada tempat bagi kuasa-kuasa lain yang hanya datang untuk merampas benih-benih firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Salam. Ada merdeka? Walaupun sudah lewat ya, bendera-bendera sudah mulai diturunkan, tidak apa-apa. Tapi kita di dalam Tuhan tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya masih mengundang satu wakil dari wanita untuk datang di depan ini untuk kita membaca firman Tuhan secara antiponi. Sebab supaya nanti ada saut-sautan masuk di rekaman, kalau direkam ya ini jadi silahkan salah satu Mbak Ani, saya minta ya Ibu Ani, silahkan bawa HP, enggak apa-apa ya. Kita akan buka Mazmur 16 pakai mic, maksud saya baca di sini di depan pakai mic. Kami undang semua bangkit berdiri, kita untuk menghormati Tuhan. Kaum pria akan membaca ayat 1, kemudian wanita dipandu oleh Ibu Widodo atau Ibu Rohani membaca ayat yang kedua. Dan seterusnya sampai ayat 11 dibaca sama-sama ya. Jadi kami mulai dari pria dulu. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Sama-sama 1, 2, 3. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
kita akan belajar kepada Daud bagaimana dia hidup menjadi kesukaan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ini luar biasa. Melalui pengalaman dia, umat Tuhan di seluruh dunia diberkati oleh Tuhan. Diberkati. Ini luar biasa sekali. Nah, di dalam perikop ini dikasih judul yang luar biasa juga. Bahagia orang saleh. Apakah kita termasuk orang saleh? Atau menuju kepada hidup yang saleh? Ya. Ya minimal ya kita menuju hidup yang saleh. Ya. Satu hal yang kita bisa simak. Orang semakin saleh. Orang semakin menikmati jalan hidupnya, semakin lama semakin bisa merasakan bagaimana hidup itu bahagia. Bagaimana hidup itu tenang. Dalam menghadapi segala sesuatu tenang. Dan ini pengalaman. Pengalaman. Perjalanan hidup memang demikian. Orang yang usianya makin lama, makin juga makin dewasa, makin tenang menghadapi segala sesuatu, ya. Oleh karena itu banyak orang tua yang udah jangan takut, tenang hadapi dengan tenang. Nah, ini memang pengalaman. Ini di dalam Tuhan juga demikian. Di dalam Tuhan itu semakin lama semakin tenang. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, air beriak tanda, tapi air yang tenang menghanyutkan. Air yang tenang itu dalam, hanyut ya ini luar biasa. Ya, samudra yang dalam, ya kalau kita ke pantai selatan, ombaknya jembegur ya luar biasa ya. Tapi kedalamannya kok di dalam itu mungkin lebih tenang lagi. Ya. Makin dalam makin tenang. Nah inilah sesungguhnya sesuatu yang ingin dibagikan oleh Daud kepada kita semua, kepada umat Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini semakin tenang. Ya. Tidak mudah terombang-ambing. Kita melihat dari apa yang kita baca dari Mazmur di sini, ya. Ayat 1 dan 2 berbunyi demikian, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah saudara-saudara, dari ayat firman Tuhan ini, satu hal yang kita boleh menemukan, Daud bisa tenang hidupnya karena dia menemukan sesuatu yang diandalkan. Ya. Siapa yang diandalkan itu saudara-saudara? Tuhan. Dikatakan ayat yang kedua ini, dikatakan bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau Tuhan. Berarti di sini ya kita tidak menutup mata. Di luar yang baik yaitu Tuhan, ada juga hal-hal baik di luar Tuhan. Ya. Di sini Daud sudah observasi, di sini Daud sudah mengadakan penelitian. Dari semua yang baik ditemukan yang lebih baik, yang terbaik tidak ada di tempat lain kecuali di dalam Engkau. Sangat gamblang, sangat jelas. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Nah, saudara-saudara, apakah setiap kita sudah menemukan Tuhan itu paling baik untuk saya? Paling baik untuk keluarga saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa menemukan itu lebih daripada yang lain, saya percaya saudara mantap dalam pengakuan saudara bahwa Tuhan itu luar biasa. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan itu. Waktu di Bali, ya masih ingat juga ya, di Bali itu setiap kali, satu hari minimal 3 kali ya, kayaknya ya, pagi, siang, sore ya, di tempat-tempat tertentu ya, yang bagi mereka ya, itu mesti dikasih apa, ancak kecil ya, atau apa tempat di mana di situ lengkap ya, ada macam-macam racian. Ya. Mengapa mereka lakukan? Itu baik enggak saudara-saudara? Saya tidak mengatakan tidak baik, tapi bagi mereka baik itu. Karena mereka melihat di situ ya ada satu pengharapan. Seperti yang ditulis oleh Daud ayat yang pertama di sini, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jaga dari ancaman, seperti seolah-olah di sini ada satu perintah di balik permohonan ini. Jagalah aku ya Allah, jagalah aku ya Tuhan. Saya kira saudara-saudara kita yang melakukan itu juga ada satu doa, satu permohonan, jagalah aku. Karena aku berlindung. Nah saudara-saudara, ya memang saudara-saudara, dengan keyakinan itu ada sesuatu yang menciptakan di dalam dirinya itu satu keyakinan. Saya sudah memasang sesaji di situ, saya sudah memasang di situ, berarti saya ada jaminan keselamatan. Saya sudah melakukan itu. Apakah iman kita seperti itu saudara-saudara? Kita bisa mengatakan itu baik, tapi engkau lebih baik. Yesus lebih baik, Tuhan kita lebih baik, Bapa kita lebih baik. Amin saudara-saudara. Ya saudara-saudara, ini. Dikatakan secara ekstrim, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang lain menganggap yang lain baik itu baik karena bermanfaat bagi mereka, bagi yang menjalaninya. Tetapi bagi kita tidak ada yang baik. Yang baik hanya engkau bagiku. Nah inilah saudara-saudara. Karena itu tidak ragu-ragu, Daud memohon, jagalah aku ya Tuhan. Karena engkau yang baik adalah tempat perlindunganku. Nah ini, jagalah aku. Engkau adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah tempat aku berlindung. Ya saudara-saudara ini. Jadi luar biasa saudara-saudara. Jadi kalau kita meyakini Allah kita itu baik, tidak ada Allah yang lain, kita tidak ragu-ragu untuk berlindung padanya. Kita berkaitan dengan keamanan kita, berkaitan dengan keselamatan kita. Aku mohon Tuhan, jagalah aku. Ini tidak salah. Dan ini supaya menjadi suatu budaya dalam kehidupan kita. Setiap saat mari saudara-saudara kita itu berharap Tuhan selamatkan. Lindungi aku, jaga aku. Jadi andalan. Saya tidak akan mencari perlindungan di tempat lain. Saya tidak akan mau berlindung di tempat lain kecuali di dalam Engkau Tuhan. Ini andalan. Jadi kalau Daud sudah mengatakan itu jagalah aku. Daud melakukan aktivitas kehidupan dengan tenang. Dan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Ya. Dia tenang saja. Bagaimana dia menghadapi Goliat? Ya, dia tenang. Bagaimana dia menghadapi kejaran Saul? Nah,
Bagaimana dia mendapat isu bahwa dirinya akan dibunuh oleh Saul. Tapi dia tenang saja. Tapi ya menghindar, tapi dia tenang. Tenang. Dia tidak menggunakan kesempatan untuk berbuat jahat. Itu udah urusan Tuhan. Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Perlindungan Daud, perlindungan anak Tuhan sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara, inilah satu hal yang membuat kita tenang ya. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Kalau itu kita panjatkan, jagalah aku ya Tuhan, karena kepadamu aku berlindung. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, pagi hari kita siang, berbagai aktivitas kita jalani, berbagai situasi kita menghadapi persoalan-persoalan. Tapi kalau kita ingat dengan apa penyerahan kita, kepada siapa kita berlindung, apa doa permohonan kita, maka disitulah ketenangan, tidak panik. Ya, saya harap memang umat Tuhan menghadapi situasi yang sulit tetap tidak panik, tetap tenang. Karena apa? Kita punya andalan. Andalan kita adalah Tuhan yang amat baik dan tidak ada yang lebih baik daripada Dia. Kepadanya kita tidak jauh. Kepadanya kita bernaung di bawahnya. Ya, kita berlindung. Tuhan yang baik akan melakukan perlindungannya. Puji Tuhan. Jadi membuat kita tenang. Saya harap saudara-saudara kita lebih tenang, dan tenang itu menandakan kedewasaan. Tenang itu menandakan banyak pengalaman ya. Apalagi pengalaman sungguh terbukti kebaikan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Jadi andalan Daud menjadi dia tenang. Dia tentram. Dia bahagia karena apa? Dia punya Tuhan. Ini luar biasa. Dan yang kedua saudara-saudara, saya menemukan di sini tidak semua ayat kita akan renungan, tetapi bagian-bagian yang penting dari tempat ini. Ayat yang kelima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya, dari ayat yang kelima ini saudara-saudara, kita bertemu dengan kata warisan. Dan yang kedua kita ketemu dengan piala. Kita lihat di sini warisan. Warisan itu kalau didefinisikan apa tuh saudara-saudara? Warisan itu apa? Ya, tinggalan dari siapa? Kepada siapa? Kepada anak. Ya. Warisan adalah sesuatu benda, harta ya, yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Ya. Dan setiap anak punya hak untuk menerima warisan itu. Ya. Kecuali anak itu anak yang tidak sah. Ada enggak anak yang tidak sah? Secara hukum ya, tidak dilegalkan ya, tidak kebagian. Itu ada banyak. Dari anak itu diasuh dari sejak lahir. Tapi tidak disertai dengan apa? Bukti-bukti secara hukum. Pada waktu masanya kelak dewasa dan orang tua yang mengasuh itu meninggal. Dan ada anak-anak lain yang sah. Nah, anak yang tidak sah ini gimana? Ya, tidak kebagian bisa saudara-saudara. Ya, tidak kebagian. Susah secara hukum untuk menuntut saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian anak itu juga kehilangan haknya sebagai warisan. Untuk memperoleh warisan. Karena apa? Karena perilakunya yang salah. Ingat cerita apa? Yakub dan Esau. Esau kehilangan apa?
hak kesulungannya. Hak kesulungannya itu bukan main-main, karena hak kesulungan itu yang dipertahankan itu menjadi syarat untuk memperoleh warisan. Warisan dari orang tuanya, apakah itu warisan berupa berkat, ya. Tapi Esau sudah kehilangan berkat yang luar biasa. Karena apa? Karena hak kesulungannya hilang. Karena dia dalam jalan hidupnya hanya dikuasai oleh nafsu, oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Kepengen kacang merah. Hak kesulungan ya bisa saja kalau sekarang hak kesulungan dianggap ya nggak apa-apalah. Kowe sik sulung, sik barep, ya. Karena sekarang alamnya sudah beda. Mungkin ada yang menganggap kacang merah, ya itu enggak sepele gitu. Mosok kayak gitu dikaitkan dengan hilangnya berkat. Tapi itu hukum aturan. Kalau kehilangan hak seperti itu yang menyebabkan warisannya tidak sampai, itu susah, saudara-saudara. Ada adik saya yang sampai sekarang terpaksa harus numpang sana, numpang sini. Karena apa? Karena pada waktu masih single, masih sendirian, lebih banyak foya-foya, lebih banyak nuruti karepe dhewe, ngujo nafsu. Akhirnya terlibat utang sana sini. Dan untuk membayar utang itu apa? Walaupun belum warisan, belum dinyatakan, diturunkan, tapi dia sudah menyerahkan kepada saudaranya dengan ditukar uang. Ya, ditukar uang. Itu hak saya. Hilang nggak haknya? Hilang, saudara-saudara. Hilang, bagaimanapun hilang. Ya. Nah, saudara-saudara, ini terjadi. Susah itu. Nah, ini satu hal yang kita ingat. Sebenarnya ini bukan perkara-perkara dunia saja, tetapi di dalam Tuhan sama. Bahwa dalam Roma 8 ayat 17, kita adalah anak. Kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dengan Kristus. Jadi kamu, di dalam Galatia pasal 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara, kita semua orang-orang yang percaya adalah ahli-ahli waris. Yang Tuhan sudah janjikan, yang Allah janjikan. Kamu akan menerima ini, kamu akan menerima itu. Janji Allah itu banyak atau sedikit, saudara-saudara? Salah satu apa? Bisa nyebutkan? Salah satu janji Allah apa? Hidup kekal. Yang lain ada lagi apa? Damai sejahtera. Apa lagi? Sukacita. Ya. Saudara kandung, damai sejahtera, sukacita. Ya. Apa lagi? Ada janji Allah. Keselamatan. Penyertaan. Ya. Sampai kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu janji Allah. Ya. Saudara-saudara, kita punya hak untuk menerima itu semua. Nah, karena itu saudara-saudara, pegang itu. Tuhan bukan hanya jadi andalan yang menyelamatkan, yang menolong. Tapi dia juga janji memberi warisan. Warisan yang bernilai surgawi. Artinya bernilai memberikan sukacita, damai sejahtera. Ya. Hal-hal yang berkaitan. Nanti kita akan lihat di situ. Tapi pada dasarnya bahwa Tuhan menyediakan warisan. Daud mengimani bahwa disinilah Tuhan yang jadi andalannya. Dan janji-janji Tuhan yang membuat hidupnya bahagia. Karena dia mengimani, ya Tuhan engkaulah bagian warisanku.
Engkaulah, dia tidak menunjuk barang, ya. Tidak menunjuk salah satu dari kebutuhan hidupnya, tidak. Tapi dia menunjuk langsung, engkaulah bagian warisanku. Ya. Engkaulah di sini, ya Tuhan, engkau. Tuhan sendiri menjadi warisanku. Engkau menjadi milikku. Ya. Ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Ini diyakini oleh Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi hidupnya adalah menjadi milik Kristus dan Kristus menjadi miliknya. Nah ini saudara-saudara, ini warisan yang luar biasa. Ya. Engkaulah adalah bagian warisanku. Apakah hal ini sungguh saudara-saudara kalau kita menyadari apa artinya kalau Tuhan sampai menjadi warisan dalam hidup kita? Bukankah Yesus membisikkan kata-kata kepada murid-muridnya? Kepadaku telah diberikan kuasa, baik di surga dan di bumi. Ini luar biasa. Nah ini saudara-saudara, berarti dia memang raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa di atas segala penguasa ya. Berkuasa atas semuanya. Ya. Ini luar biasa. Dia milik kita, dia milik saudara. Jangan sia-siakan itu ya. Pertahankan warisan itu tetap menjadi milik saudara. Jangan diabaikan, jangan diserahkan pada orang lain, jangan diganti dengan yang lain ya. Tuhan tetap menjadi bagian hidup kita. Di sini dikatakan engkaulah ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ini engkau sungguh-sungguh sendiri yang meneguhkan. Ini Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau sendirilah yang meneguhkan. Bagian yang diundikan kepadaku. Ini bagianmu. Ya ini luar biasa saudara-saudara. Ini enggak main-main. Tapi ini bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi Tuhan meteraikan. Betul. Aku menjadi milikmu. Aku Allahmu. Dan engkau adalah umatku. Saling memiliki. Dan juga di sini pialaku, ya saudara-saudara. Piala itu apa, saudara-saudara? Ya, ya piala itu, ya kalau dalam perjanjian lama banyak sekali piala dibuat dari emas ya, disandingkan dengan ada bokor, ada tempat minuman dan sebagainya. Piala juga sesuatu yang dibuat dari emas untuk minuman raja dan sebagainya, itu untuk menjadi sarana wadah minuman dan sebagainya. Itu piala. Saudara-saudara, tapi bagi kini kita tidak asing bahwa piala seringkali sesuatu yang diberikan sebagai tanda penghargaan kepada seseorang yang menjadi pemenang dalam suatu lomba, dalam suatu kejuaraan. Ya kita doakan. Saya jadi ingat Mbak Kimi saat ini sedang dalam penggujulukan supaya dia bisa memenangkan dari untuk menjadi pribadi atlet ya layak ya untuk mewakili Yogyakarta, dikirim ke PON Aceh ya. Oleh karena itu ya tolong doakan kalau dia beberapa saat ini dia tidak bisa mengikuti ibadah karena sedang penggujulukan bukan di Jogja tapi di Jawa Barat. Ya, tolong doakan itu. Ya. Dan saya katakan kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuat berhasil. Mbak Kemi boleh menjadi utusan dari Jogja ke PON yang akan diadakan di Aceh dan berhasil dapat piala, dapat penghargaan. Misalnya seperti itu, saudara-saudara. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Dan saudara-saudara, Tuhan piala bagi Daud. Tapi Tuhan juga piala bagi kita. Jadi suatu kebanggaan. Piala kita supaya kita sungguh iman kita semakin mantap, semakin tenang, kita bangga memiliki Tuhan. Kita bangga memiliki Yesus.
kita bangga. Ya. Dialah hadiah, ya, hadiah surgawi ya, bagi kita. Ya. Suatu saat ada spanduk ya untuk anak-anak sekolah minggu kalau hadiah dari surga. Ya. Yang ada kado-kadonya yang dibungkus itu, ya, itu hadiah dari surga. Siapa itu? Yesus. Yesus. Jadi sesuatu yang berharga. Oleh karena itu sekali lagi, ya, Daud mengandalkan Tuhan karena Tuhan itu amat baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Dia. Maka dia tidak ragu-ragu, jagalah aku ya Tuhan. Aku berlindung kepadamu. Yang kedua di sini Daud bersyukur, berbangga karena kebaikan Tuhan itu nyata. Dia hadir dan meneguhkan bahwa kepadamu kuberikan warisan. Aku sendiri bagi. Engkaulah warisanku. Engkaulah pialaku. Nah ini luar biasa. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Buat kita semua. Bukan hanya untuk Daud. Dan yang terakhir. Saudara-saudara, yang terakhir di sini kita melihat. Bahwa mari kita baca. Ayat mulai dari ayat yang ke 8 ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya. Ini saudara-saudara, kita lihat ayat 8 dan 9 ini. Ini tuntunan. Kalau kita melihat dan kita sudah diberkati dari poin pertama dan kedua, di mana Tuhan menjadi warisan, Tuhan menjadi piala, Tuhan menjadi pelindung, Tuhan itu amat baik dan lebih baik daripada semuanya. Yang di sini kita lihat Tuhan menuntun. Ya. Untuk kehidupan masa kini, bahwa supaya apa yang kita lakukan. Kita menteladani Daud, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, ini tuntunan ya, memandang kepada Tuhan. Ya. Dalam situasi yang tidak baik, itu lebih baik ya, lebih baik memang sadar apa yang harus kita lakukan. Kita mandang kepada Tuhan. Kita pandang kepada Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan. Mungkin ada kehendak Tuhan yang kita belum tahu. Ya. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terselamatkan dari dosa bersungut-sungut. Dosa mengeluh. Dosa tidak mengucap syukur. Ya, karena kita memandang Tuhan, kita tahu mungkin ada kehendak Tuhan. Yang sekarang belum dinyatakan. Tapi nanti Tuhan akan nyatakan. Nah itulah betapa penting hari lepas hari kita belajar untuk memandang Tuhan. Khususnya pandanglah Dia pada saat saudara seharusnya tidak bisa memandang, tapi justru pandanglah ya. Kalau budaya, kalau sedang enggak enak hidupnya. Karena belitan atau terpaan ujian hidup, baik itu melalui ekonomi, melalui pekerjaan, melalui sakit penyakit, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi justru pandanglah Dia. Pandanglah Dia. Ya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dari tadi malam saya sudah berpikir bahwa saya tak nelpon Pak Petrus. Pak Petrus yang khotbah hari ini Pak ya. Mengapa saudara-saudara? Soalnya ya saya seperti kemarin saya saksikan pada Pak Jer sama Pak Poniman sama Bu Eka juga mendengar bahwa minggu lalu tiba-tiba serang bersin-bersin ya, yang jumlahnya enggak ketulungan itu. Terus kemudian pilek. Nah, terus akhirnya saya pulang lewat apotek beli, ditanya sama Pak, pakai batuk enggak? Saya bilang belum. Ternyata digenapi. Wah batuknya luar biasa, ngikil. Tapi puji Tuhan ada Lasrin yang saya minum sudah habis 1 botol. Lasrin itu saya nggak jadi nelpon Pak Petrus. Besok pasti Tuhan tolonglah.
Dan puji Tuhan, dari tadi saya sudah batuk belum ya? Tidak batuk ya, ayo tidak batuk. Saya harap tidak batuk sampai sana. Kadang-kadang langsung ya, tidak tertahan gitu ya. Tapi puji Tuhan. Nah, Tuhan memberikan perlindungan. Ini satu hal yang kami syukuri. Syukuri. Dan itulah saudara-saudara, untuk hari ini, untuk kehidupan masa kini ya, Tuhan sendiri tidak jauh dari kita. Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa Tuhan itu di mana. Padahal Tuhan kau di sebelah kananku ya Tuhan. Nah, ini kadang-kadang kita lupa gitu. Ya, kadang-kadang kita perlu punya aji apa ya? Bukan Panglimonan, itu Pak Tujono tahu. Poncosono, bukan. Yang bisa melihat itu, yang dimiliki oleh Janoko itu loh Pak. Itu yang bisa melihat roh-roh itu ya. Ya itu apa? Ini kan kalau kita ya, tapi kita bukan orang yang indigo ya, bukan ya. Tapi kita apa? Dengan iman lah. Tuhan mengizinkan dengan mata iman bahwa Tuhan hadir. Ya, malaikat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita dijaga oleh banyak orang. Kita percaya di sini dijaga oleh Tuhan, luar biasa. Jadi nggak usah takut ya, kita percaya. Nah. Terus kemudian saudara-saudara, karena firman Tuhan sendiri yang menyatakan loh, ini apa yang menjadi pengakuan dari Daud ini, biarlah menjadi pengakuan kita. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tapi apa ayat yang ke-9? Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini luar biasa saudara-saudara. Ini yang kita bisa belajar pada Daud. Bagaimana kita itu bisa bersukacita saudara-saudara ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Nah ini yang tadi kalau kita melihat, kita bersama Tuhan. Ini kita udah bernaung di bawah naungannya. Kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Apa yang Tuhan berikan luar biasa. Kenapa kita harus bersedih? Kita pandang dengan Dia. Tuhan itu luar biasa. Mari kita bersorak-sorai, kita bersukacita. Bahkan berbicara masa depan. Ini ayat 10 dan 11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara, ayat 10 di sini ini berbicara masa depan. Masa yang akan datang. Masa kekekalan. Tidak ada kebinasaan bagi orang yang percaya. Yang ada adalah kehidupan kekal. Ya. Yang ada ini tidak ada dunia orang mati. Ya. Artinya ya kematian tetap berjalan, tetapi dunia orang mati kita tidak berada di kubur ya. Maka di sini sebenarnya mengapa orang Kristen tidak harus ke kubur hari-hari tertentu, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, Ruahan ya. Ada nggak kira-kira orang Kristen yang melakukan itu? Banyak ya, orang gereja itu banyak banget itu. Bahkan waktu orang tua saya masih hidup, walaupun udah Kristen, kono ngili mbahmu, mbah senti, saya neng kuburan, doya-oya itu memang apa? Bersihkan. Wah ini imannya sudah percaya Yesus, tapi ini kepercayaan itu masih jalan itu. Kadang-kadang ya saking jengkelnya daripada dioprak-oprak, ya taati, rono. Ini sih penting resiki wae jadi kesaksian. Dan saudara-saudara, salah satu yang kami lakukan ke kubur sampai sekarang ini supaya batu nisan itu tetap menjadi suri teladan bagi batu nisan yang lain. Batu nisan yang lain angker ya, tapi yang tempat keluarga kita resik, ada tanamannya, bunga lagi ya, ini luar biasa juga ya. Jadi tidak salah saudara ke kubur ya, tapi motivasinya ya. Karena apa? Orang yang percaya tidak berada di dunia orang mati.
Amin saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak ada di dunia orang mati. Hanya sebentar saja, 3 hari. Dia itu pun bertugas untuk memberitakan kepada roh-roh orang yang mati. Ya, itu Tuhan Yesus lakukan. Ya. Jadi dengan kata lain Tuhan itu tidak pernah mati. Ya. Kemudian saudara-saudara yang terakhir di sini, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu ada racun saudara-saudara. Tapi ada apa? Ada madu ya, ada nikmat senantiasa. Ini di dalam Tuhan itu luar biasa sekali ya. Ini Tuhan menuntun kita. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita? Ya inilah pada saat seperti ini kita dituntun oleh Tuhan. Kita sedang digandeng oleh Tuhan. Ini jalan hidup kita seperti itu. Dituntun ya untuk masuk ya di hadirat Tuhan dengan hati yang sukacita, ya. Berlimpah-limpah. Sukacita tidak ketulungan, itu sukacita yang berlimpah. Ya saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri. Setelah kita menikmati firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menikmati persekutuan lebih dalam bersama Tuhan dalam perjamuan Tuhan. Kami undang semua saudara yang bertugas untuk melayani kita dalam perjamuan ini mempersiapkan diri. Haleluya. Yang bertugas untuk mengantar roti dan minuman. Kita naikkan pujian sementara saudara akan dilawat dengan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Dalamnya kasih-Mu, Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala
kita semua sudah menerima layanan roti dan minuman perjamuan Tuhan. Sebelum kita menikmati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh Tuhan dan Allah kami. Kebaikan-Mu tidak kami ragukan. Kepadamu kami berlindung. Kepadamu kami menikmati berkat-Mu. Kepadamu kami berharap. Terima kasih ya Tuhan. Lebih daripada itu, kebaikan-Mu memberikan kepada kami kelayaan untuk kami boleh menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau. Persekutuan yang begitu melekat, persekutuan yang begitu erat, persekutuan yang begitu indah bagikan Bapa dan Anak. Engkau Bapa kami, Engkau menghimpunkan kami anak-anak-Mu. Kami dibawa masuk kepada meja perjamuan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar Engkau adalah Maha Kudus. Kami adalah orang berdosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang semula berdosa, Engkau telah tebus dan kami dijadikan kudus. Sehingga kami tidak ada sekat lagi kepadamu. Kami boleh dengan damai sejahtera makan bersama-sama dengan Engkau. Duduk bersama-sama dengan Engkau. Penuh keyakinan ya Tuhan. Dua Anasir ini sangat memberkati bagi hidup kami saat ini. Bagi kami yang menikmati, kami yang meyakininya ini ya Tuhan. Bahwa ini berkuasa untuk mendatangkan mujizat. Bagi yang sakit disembuhkan. Bagi yang lemah dikuatkan. Bagi yang memiliki persoalan tersedia jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami akan siap dengan penuh sukacita, penuh syukur menyambut roti dan minuman ini. Sambil mengingat apa yang Kau lakukan di antara murid-murid-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita memandang apa yang dilakukan Yesus di antara murid-muridnya dalam suatu perjamuan. Malam itu Yesus mengambil sepotong roti. Menengadah. Mengucap berkat. Memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara-saudara kita makan bersama. Puji Tuhan, sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur. Ia mengucap berkat. Ia membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata pula, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Sekali lagi memberi kesempatan gelas diambil dari tangan saudara. Terlebih
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ibadah dari awal, pertengahan, sampai saat ini. Kami merasakan akan lawatan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang ada di tengah kami. Engkau tetap menjadi Allah dan Tuhan kami. Dan biarlah seumur hidup kami tetap menyembah Engkau. Dan kami terus rindu Engkau dipermuliakan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya puji Tuhan saudara-saudara. Kita sudah memasuki penghujung ibadah ini. Kita akan mendengarkan beberapa informasi jemaat dan doa syafaat sekaligus penutup nanti. Waktu saya serahkan kepada hambanya. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah pagi hari ini. Sebelumnya, pengumuman dari gereja kami sampaikan demikian. Ibadah telah akan kita akhiri dan sebentar ibadah sekolah minggu akan dimulai di tempat ini jam 9.30 ya. Kemudian hari Selasa tanggal 5 September 2023 ibadah dari kelompok Elim 1 ya mestinya. Ya, Elim 1 kelompok Eden ya. Itu akan ada tempat ini jam 18.30 ya. Jadi dari yang tergabung dalam kelompok Elim 1 Eden, silakan hadir pada hari Selasa tanggal 5 September 2023. Hari Rabu tetap ya ada ibadah puasa tempat ini jam 7. Silakan Bapak sekalian hadir, semuanya diundang ya, bukan untuk pengurus, tapi umum untuk berdoa ya. Judulnya memang ibadah doa dan puasa, tapi tidak berpuasa pun tetap diharapkan berdoa ya. Dan nanti memang akan kita akhiri bersama-sama dengan berbuka puasa ya. 6:30 bisa dimulai dengan ibadah doa secara pribadi dan bersama-sama kita akan beribadah jam 7 malamnya. Kemudian ibadah KMJM tetap hari Jumat nanti jam 19 di tempat ini akan ada ibadah KMJM ya. Kemudian ibadah minggu depan pada tanggal 10 September ini ibadah khusus ya. Dalam rangka apa? Ulang tahunnya Pak Yuel? Bukan ya, ulang tahun gereja ya. Ulang tahun gereja yang ke-6 akan kita rayakan bersama-sama tempat ini dengan ibadah khusus dan nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Paulus Trimanto Wibowo siap melayani kita ya. Puji Tuhan, dia siap hadir, siap melayani kita. Ibadah tetap akan dimulai jam 7 pagi dan nanti akan dilayani oleh petugas Ibu Lentera Mary Herawati, Ibu Salomita Suerma, Saudara Linda, dan Saudari Tata ya. Kepada pemusik Bapak Daniel Marwan, kemudian Bapak Bagus Pamungkas, Bapak Wahyu Ismadi, dan Saudara Mada Sena. Kolektan tolong Ibu Susilawati dan Ibu Sutini ya, nanti bisa kolektan. Dan latihan akan diadakan hari Kamis tanggal 7 dan hari Sabtu tanggal 9 jam 19 di tempat ini ya. Kemudian yang berulang tahun minggu ini ya, ini hadir ya, biasanya jarang juga. Bapak Taryono ya, Senin ya ulang tahun Pak ya. Masih ingat ya Pak ulang tahun, puji Tuhan ya. Soalnya jarang datang yang saya tanyakan, nanti lupa ulang tahunnya juga. Kemudian
Mas Septian Kristianta, putranya Pak Anto ya? Betul. Tanggal 5 September Selasa itu Pak. Boleh hadir Pak, walaupun kelompok Getsemani boleh hadir di sini. Karena akan dirayakan bersama kelompok Eden nanti. Silahkan Pak. Soalnya yang ditunggu itu loh Pak, yang satu termos itu. Ya, tapi boleh hadir maksudnya untuk penggembira. Tapi yang diundang secara khusus adalah kelompok Eden ya. Ini yang ulang tahun. Dan kaitan dengan ulang tahun, gereja akan berbagi ya. Kita tidak merayakan dengan berpesta, tapi kita akan berbagi keluar dengan berbagi sembako. Dan untuk itu yang mau mengambil bagian tergerak boleh mengambil amplop dan silakan diisi. Itu akan kita wujudkan dengan sembako ya. Sudah ada sembakonya sih memang ya, tapi kita mau berpartisipasi tetap dipersilahkan ya. Dan ini kan kita laksanakan pada tanggal 10 mendatang. Semuanya nanti kami harap akan keluar ya. Jadi jemaat akan dipandu oleh teman-teman dari RT 11 dan nanti yang lain bisa mengikuti. Ada 70 kakak yang akan kita bagi dan nanti kita akan bagi menjadi 14 tim. Sehingga dibutuhkan 14, 70 bagi 14 ya. 5 orang ya. Tapi kalau 70 kurangnya yang datang berapa? Kalau orang yang datang cuman sekian ini kayaknya nanti cuma 2-3 orang yang satu tim ya, karena yang datang kayaknya cuma 40 ya. Berarti 40 bagi 13, 3 orang ada yang 2 orang ya, mungkin seperti itu. Dan kita akan bagi 14 kelompok, berarti satu kelompok membagi 5 kepala keluarga ya. Tujuan pada kepala keluarga dengan cara gimana? Cuma kita ngomong, ini ada berkat dari gereja, silahkan Bapak terima kasih, kita kembali. Tapi sebelumnya kulon nuwun ya, kulon nuwun. Terus dia bilangnya apa? Monggo ya, mesti gitu ya. Ini ku sinten, mesti takon gitu ya. Kulo sinten, kulo sinten. Ya, seperti itu ya. Rampung-rampung. Ya, teknisnya seperti itu. Jadi kita kulon nuwun dan kita berbagi ya. Ya saya kira ini kita akan bersama-sama ucap syukur untuk minggu depan. Yang hadir semuanya wajib hadir ya ini ya. Yang tidak hadir diomongi ya nanti ya. Sesuk ulang tahun loh Pak Yuel, bukan gereja. Datang ya toh. Loh, kita berbagi terus kita dapat apa ya? Jangan khawatir, ada tumpeng yang akan kita potong bersama-sama, nanti kita nikmati bersama-sama. Dan yang lain nanti Pak Anto beres, pokoknya ulang tahun ini mesti lali ya toh Pak. Minumannya jangan lupa ya toh, ada sesuatu ya toh. Orang nodong loh Pak ya Pak. Nek ono ya syukur ya Pak ya. Nek ora ya. Iya seperti itu ya. Karena gereja menyediakan galon ya. Ada 3 galon, nggak akan habis itu ya. Satu gereja ya. Silahkan ya. Ya demikian. Kita akan bersyukur dan kita akan mengakhiri. Mari saya semuanya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Nanti hambanya akan berikan kita doa berkat. Bapak Surgawi, akhir dari ibadah pada pagi hari ini, kembali kami datang mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Ibadah akan usai, akan kami akhiri, tapi penyertaan-Mu tidak akan usai dan tidak akan pernah berakhir Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami, hanya kepada-Mu Tuhan kami berlindung, hanya kepada-Mu kami bergantung. Engkau ada di sebelah kanan kami, Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Kami boleh berdiam dengan tenteram, kami boleh berdiam dengan bersuka cita, kami boleh bersorak-sorai, karena Allah ada di pihak kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Berkat-Mu atas gereja-Mu tempat ini Tuhan. Ulang tahun yang ke-6 akan kami nikmati pada bulan ini Tuhan. Pada minggu depan dengan ibadah ucapan syukur, kami terus mohon pada Engkau penyertaan-Mu atas kami semua tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan menyertai, Tuhan berkati. Keluarga, tiap keluarga Tuhan berkati Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Berikan mereka Tuhan penghasilan yang berlimpah Tuhan, sehingga mereka bisa mencukupi keluarga mereka Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, mereka juga bisa mengucap syukur, mengembalikan setiap berkat padamu di tempat ini Tuhan. Membantu orang tuanya untuk boleh berbagi ya Tuhan. Membantu saudara-saudaranya Tuhan untuk boleh berbagi. Dan mereka yang masih belajar, masih kuliah Tuhan, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, mendapat nilai yang terbaik, dan lulus pada tepat waktunya Tuhan.
dan memberikan harapan bagi orang tuanya bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati program yang ada pada minggu-minggu Tuhan. Baik ibadah kelompok, untuk Elim 1, kelompok Eden, untuk ibadah hari Rabu, ibadah untuk hari Jumat. Tuhan tolong, Tuhan berkati persiapan hari Kamis dan Sabtu. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan, beri kemauan pada mereka untuk mengiring Engkau, melayani Engkau sampai kesudahannya Kau datang yang kedua kalinya Tuhan. Berkati negeri ini dengan segala beradaannya Tuhan. Pemilihan umum akan diadakan pada 14 Februari tahun depan Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Masa-masa kampanye boleh berjalan dengan tertib dan nyaman. Kandidat presiden yang sudah dideklarasikan seorang Tuhan, biarlah akan disusul oleh kandidat yang lain, melengkapi presiden dan wakil presiden. Dan kami boleh memilih seturut apa yang Tuhan ditaruh dalam hati kami, memilih seorang presiden yang Tuhan kehendaki bagi negeri ini, bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, berkati para pejabat Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan untuk terus memimpin negeri ini dengan hati ya Tuhan, untuk melihat bahwa mereka adalah pengayom, mereka akan pengabdi negeri ini Tuhan, bukan penguasa atas negeri ini ya Tuhan. Berkati setiap orang yang memohon pada Engkau, yang meminta pada Engkau Tuhan, karena kami tahu semuanya berasal dari Engkau, Engkau yang mengerjakan dan kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami jika sepanjang selama ibadah ini berlangsung ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Dan pada akhirnya kembalikan kami dalam pertemuan-pertemuan kami, di dalam ibadah maupun di dalam pertemuan-pertemuan yang boleh memberkati satu dengan yang lain. Mengakhiri ibadah pagi ini Bapa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita undur dari ruangan ini, kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Kita akan undur dari ruangan ini, kembali kepada aktivitas kehidupan kita yang berbeda satu dengan yang lain. Biarlah kita tetap disertai dan dikawali oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Melindungi
memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.